podcast for curious mind. Kalau aku melakukan ini tuh nggak gede secara finansial, tapi bikin aku tuh lega gitu. Jadi bisa macam-macam, tapi jangan yang mahal-mahal. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, hai teman-teman podcast Uang Bicara. Hari ini kita akan kolaborasi ya, karena hari ini sangat-sangat spesial. Kita podcastnya khusus nih, kolaborasi khusus ulang tahun KBR. Tentunya karena kita kolaborasi, jadi aku di sini tidak sendiri. Aku Mutiara Maharini, by the way, mungkin untuk teman-teman Uang Bicara yang belum pernah berkenalan, aku akan ditemani oleh Mbak Alin Wiratmaja, Certified Financial Planner sekaligus host juga di Uang Bicara. Kalau misalnya dari teman-teman sendiri, teman-teman Warriors atau teman-teman podcast Uang Bicara, biasanya ya teman-teman itu stres karena nggak ada uang, atau justru karena misalnya lagi stres jadi nggak bisa menghasilkan uang. Menurut teman-teman kira-kira mana yang duluan? Oh, ini udah ada Mbak Alin. Hai Mbak Alin. Hai, mari kita bakalan saling mewawancarai nih. Sebenarnya kita jadinya rumpi jatuhnya ya. Rumpi psikologi keuangan. Kita kan mau rumpi-rumpi ya. Tapi ini rumpinya agak serius juga sih Mbak. Karena sebenarnya akhir-akhir ini tuh lagi ada beberapa kasus-kasus yang dugaannya karena tekanan finansial akhirnya jadi masalah kesehatan mental dan berujung beberapa kejadian yang kurang mengenakan lah ya Mbak. Iya, bahkan betul. sampai kasus yang bunuh diri diduga itu karena tekanan finansial. Nah sebenarnya jadi penasaran juga ya Mbak, especially aku kan nggak ada background ekonomi gitu ya. Sebenarnya ekonomi kita ini lagi baik-baik aja nggak sih Mbak? Atau lagi kenapa-napa? Makanya banyak banget yang jadi ada masalah-masalah finansial juga. Kalau kayak secara umum emang lagi menantang ya kan, karena lagi tinggi. Ini kan berarti kalau misalnya mereka yang bisnis-bisnis gitu dan butuh pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan, kan berarti mereka istilahnya harus keluarin cost lebih gede ya untuk misalnya bayar ngembangin usaha mereka. Dan kemudian juga tantangan lain inflasi bahan pangan kayak gitu. Terus kalau kayak di pasar keuangan sendiri kan lagi ada banyak tantangan ya. Sudah pasti selalu kondisi ekonomi itu nggak pernah benar-benar totally bersih dari uncertainty, selalu ada uncertainties. Nah kalau kayak saat ini tuh uncertaintiesnya dari inflasi yang masih cukup tinggi di Amerika Serikat. Berarti kan harapan orang kan sebenarnya Bank Sentral Amerika Serikat tuh bisa mangkas suku bunga acuan kayak gitu. Paling enggak awalnya berharapnya tengah tahun inilah kayak gitu. Berarti kan nggak akan seketat itu gitu. Kalau emang suku bunganya turun, ternyata inflasi di Amerika Serikat masih panas nih. Jadi kemungkinan besar nggak pertengahan tahun ini turun suku bunganya. Sekarang proyeksinya mundur lagi, jadi mungkin September. Berarti kan kita harus bertahan dengan suku bunga yang tinggi ini lebih lama berarti kan. Kemudian juga ada ketidakpastian baru kan dari antara Iran dengan Israel. Nah kalau diperkirakan memanas, ini kan nanti harga-harga komoditas naik kan. Misalnya harga minyak dunia, kemudian juga komoditas energi. Kalau naik semua tuh ujung-ujungnya kan biaya logistik segala macam bahan pangan bakal tinggi. Jadi ujung-ujungnya tuh dirasakan oleh masyarakat lagi nanti inflasi ada kemungkinan akan lebih tinggi juga gitu. Jadi memang kondisinya ini menantang. Dan sebenarnya kalau pertanian Indonesia sendiri kan di atas kertas cukup kuat ya. Maksudnya masih diperkirakan akan bisa di kisaran 5%. Tantangan lain kan sekarang dolar juga karena tadi inflasi di Amerika Serikat belum ada kepastian kapan suku bunga akan turun. Jadinya dolarnya makin kencang, makin kuat. Dan akhirnya menekan rupiah. Jadi mungkin beberapa pelaku usaha yang misalnya mereka berhutang dalam dolar, atau misalnya mereka bahan bakunya impor, atau misalnya datangin barang dari luar negeri kan pasti harus keluar biaya lebih besar kan kayak gitu. Jadi itu sih tantangan-tantangan yang mungkin sekarang dihadapi masyarakat ya. Memang kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama pelaku usaha gitu, kayak mereka ngerasa kok
daya beli masyarakat nggak sekuat kayak dulu lagi. Makanya muncul dugaan gitu kan. Jangan-jangan ini karena masyarakat tuh banyak terlibat pinjol dan judol kayak gitu kan. Jadi uang yang buat dibelanjain, buat konsumsi, buat investasi itu jadinya jauh lebih terbatas kayak gitu. But we never know for sure. Ini kan cuma dugaan aja ya. Tapi kemarin aku baca katanya judol itu sampai 271 triliun. Uang masyarakat di situ kesedot, kayak wow itu gede sih gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya tadi ngomongin judol dan juga pinjol gitu ya, jadinya banyak di antara kita, especially mungkin yang bukan di bisnis ya, jadi mungkin kita kalau punya utang atau kebutuhan itu konsumtif aja gitu. Jadi pada bingung, sebenarnya kita nih boleh nggak sih berutang atau benar-benar nggak boleh berutang sama sekali melihat situasi ekonomi lagi seperti ini. Kalau dari Mbak Alin sendiri ngeliatnya gimana Mbak? Sebenarnya sih kalau berutang itu bukannya tergantung keimanan masing-masing ya, kayak misalnya teman-teman yang muslim kan pastinya nggak boleh berutang yang sifatnya riba ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau kayak secara umum kayak di dunia financial planning itu berhutang itu bukannya tidak diperbolehkan, boleh, tapi misalnya utangnya itu misalnya secara umum tidak melebihi 30% sampai 35% total income kayak gitu. Kemudian disarankan berhutangnya itu untuk aset-aset yang produktif atau paling enggak itu nambahin net worth kita lah. Misalnya ngambil pembiayaan untuk misalnya membeli rumah atau misalnya ngambil pembiayaan untuk membeli mobil kayak gitu. Tapi ini di antara financial planner sendiri misalnya ada beberapa yang beda pendapat. Misalnya bolehkah misalnya kita mencicil membeli laptop, tapi ini untuk produktif gitu, kayak maksudnya nanti laptopnya dipakai buat kerja segala macam. Ada yang memang strict kok, itu konsumtif, jangan gitu. Lebih baik kita nabung sampai uangnya cukup kekumpul baru bisa beli. Tapi ada lagi yang lain bilang nggak apa-apa kok pakai misalnya pakai cicilan 0%, kartu kredit kayak gitu, biar kita kayak punya free cash flow lebih banyak atau lebih gede. Yang ini tuh sebenarnya bisa diinvestasiin, toh bunganya 0%. Tapi kayak financial planner lain jangan, kayak nanti jadi habit, kebiasaan kalau beli-beli apa kayak gitu pakai bayar nanti kayak gitu, buy now pay later gitu, meskipun pakai kartu kredit. Tapi ini tuh kayak benar-benar perdebatannya tuh masing-masing itu bisa punya standing yang cukup reasonable kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri kita pribadi kayak gitu kalau menurut kayak tadi kata Mbak Lin, balik lagi ke keimanan ya. Sebenarnya keimanan tuh self control juga nggak sih Mbak? Kayaknya memang self control tuh menurut aku penting banget sih. Kayak kalau dalam dunia keuangan kayak gitu, menurut aku kayak kemampuan kita mengendalikan diri kita dan emosi kita itu sangat menentukan keberhasilan kita juga mengelola keuangan kayak gitu. Kalau menurut aku sih. Yes, ini benar sih Mbak, karena emang kalau misalnya secara psikologis kita belum cukup stabil, apalagi kalau lagi ada banyak emosi-emosi intens tuh mungkin banget jadi impulsif ya Mbak, atau kayak perlu banget melakukan sesuatu yang instan akan membuat kita happy, dan seringkali itu adalah belanja ya. Jadi terjerat ke arah situ nih. Maksudnya kalau kita punya uangnya masih oke, tapi kalau sampai berutang gitu kan kurang baik ya Mbak. Iya benar. Dan mungkin ada beberapa warriors atau teman-teman podcast Uang Bicara udah punya nih beberapa utang-utang yang mungkin bisa jadi pas membuat juga tidak dalam keadaan sangat bijak, tapi kan tetap harus dibayar ya sekarang. Iya, betul, nah pertanyaannya ini Mbak, biasanya prioritasnya gimana sih nentuin bayar utang, mulai dari yang mana dulu sampai yang mana dulu gitu ya. Jadi kita tahu mana yang lebih urgent dan mana yang bisa nanti-nanti. Oh iya, jadi aku kayak pastinya butuh insight dari kamu juga dari aspek psikologinya kan. Kalau dari sisi teorinya kan kita secara logis kan harusnya bayar utang yang bunganya lebih banyak dulu dong gitu ya kan. Tapi kadang-kadang kayak secara psikologis mungkin nanti butuh dari Mahari juga, kita tuh kan kayak senengnya kalau kita tuh ada progres dan ada achievement lah ya. Jadi misalnya sebenarnya secara psikologis untuk kayak ngasih insentif buat kita semangat
nyelesain utang kita tuh lebih disarankan tuh sebenarnya mulai dari yang paling kecil jumlahnya yang paling kita bisa selesaikan cepet gitu. Tapi bahwa ternyata fenomenanya adalah seringkali habitnya adalah untuk ya udah salah satu diselesain dulu aja. Jadi seenggaknya beban di pikiran berkurang satu gitu. Itu yang terjadi. Menurutku secara psikologis itu make sense sih. Karena kita kalau misalnya ngelihat beban pikiran kita, kadang-kadang bentuknya tuh nggak selalu yang ini utang berapa juta. Tapi kita cuma ngeliat jumlahnya aja. Jadi misalnya kayak utang bank A, utang bank B, utang bank C gitu ya. Nah ketika ada satu berkurang, itu kita ngerasa, lega gitu. Padahal sebenarnya itu cuma masalah di persepsi gitu ya. Secara finansial mungkin sebenarnya nggak membaik banget. Tapi lagi-lagi karena kayak kata Mbak ya, psikologis tuh penting banget untuk mengelola finansial. Sometimes it's okay gitu, supaya kita psikologisnya oke dan bisa ngelanjutin berjuang untuk bayar utang-utang lainnya. Kita ambil step-step seperti itu. Itu menarik sih Mbak, aku juga baru tahu nih dari Mbak soalnya. Ya, tapi mungkin challenge-nya sekarang ya di tengah berbagai macam fenomena dan kasus-kasus yang kita dengar soal metode-metode penagihan utang gitu kan. Mungkin akhirnya jadi ada opsi ketiga, milih nyelesain yang paling meneror dulu. Itu yang paling urgent jadinya ya. Iya, jadinya paling urgent. Yang penting gue udah nggak ditagih-tagih lagi nih sama debt collector misalnya. Yang penting teman-teman aku udah nggak dapat pesan-pesan yang kasih tahu temennya ini untuk bayar utang, yang kayak gitu kan kadang-kadang kan bikin malu kan. Mungkin jadinya yang banyak meneror itu diselesaikan duluan bisa juga sih. Berarti kayak tapi ujung-ujungnya kan kita nyari sesuatu yang lebih positif buat psikologis kita ya kan. Yes. Tapi bergantung juga, mungkin kalau ada tipe orang yang lebih rasional, dia akan ya secara psikologis juga better yang bunganya lebih besar cepet-cepet dihabisin. Tapi kalau dia emosional, lebih tipe yang kayak gitu, mungkin akan lebih baik ya dia yang penting terjaga nih emosinya supaya tadi punya daya tahan untuk lanjut ke depannya. By the way, kita ini perlu jeda sebentar ya Mbak. Kita akan jeda sebentar. Abis ini Mbak Alin katanya yang mau ngelanjutin soalnya. Betul, nanti aku gantian ya bakal nanya-nanya ke Mahari. Dan aku punya satu fakta juga nih tadi tentang debt collector. Mungkin kita bisa bahas setelah ini. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Jadi sebenarnya pas aku cari-cari ya untuk podcast kita hari ini, ternyata 1 dari 4 debt collector itu tuh pernah bertemu dengan bahasanya orang yang berhutang gitu, yang bilang kalau misalnya mereka akan mengakhiri hidupnya. Jadi orang-orang yang berhutang ini memang sangat-sangat rentan untuk mengalami suicidal thoughts. Bahkan dari penelitian yang ada, itu nemuin kalau orang yang punya hutang, especially sampai financial crisis gitu ya, benar-benar mau bangkrut, itu dia 8 kali lipat lebih mungkin untuk akhirnya mengakhiri hidupnya. Jadi itu benar-benar besar banget ya Mbak dampaknya ke psikologis kita. Iya betul. Tadi kita udah bahas ya soal ekonomi yang dan persoalan yang dihadapi masyarakat yang terlilit utang kayak gitu. Dan sekarang kita mau bahas dari sisi kesehatan mental. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Kita akan nanya-nanya ke Mahari, seorang psikolog klinis. Jadi gimana sih sebenarnya pengaruh situasi ekonomi itu terhadap kesehatan mental seseorang nih Mahari? Oke. Nah sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang situasi ekonomi dan kesehatan mental, ini tuh kayak pertanyaan yang duluan tuh telur atau ayam ya gitu. Kadang-kadang soalnya ada beberapa situasi di mana keadaan finansial membuat kesehatan mental kita jadi kurang baik gitu. Tapi ada beberapa momen lainnya ketika kesehatan mental kurang baik, akhirnya keadaan finansial kita juga menjadi kurang baik karena kita misalnya kurang produktif, kurang mampu mengelola emosi kita, jadinya impulsif dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa hubungannya itu
saling mempengaruhi gitu ya Mbak. Kita lagi kayak gimana, pasti kesehatan mental kita ikut terpengaruh. Kesehatan mental kita lagi gimana, keadaan finansial kita biasanya ikut terpengaruh juga. Jadi penting banget untuk mindful kedua-duanya ya, supaya pengaruhnya kalau ada itu pengaruh yang baik. Nah, kalau misalnya tadi Mbak bilang tentang situasi ekonomi, kalau misalnya situasi ekonominya baik, kita nggak usah omongin lah ya. Berarti insya Allah sih baik-baik gitu ya. Iya, Tapi betul. kalau situasi ekonominya lagi kayak sekarang agak harap-harap cemas, deg-degan, apalagi tadi kata Mbak Lin sampai September nih kemungkinan kita agak terguncang-guncang gitu. Biasanya yang terjadi adalah kita kan mengalami stres. Dan stres ini adalah ketika kita mempersepsikan sumber daya yang kita punya itu tidak mampu untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di depan mata. Jadinya misalnya kita punya utang A, B, C gitu ya, tapi ternyata income kita lagi kurang baik, mungkin bisnis lagi trennya negatif gitu, dan kita mulai merasa, wah kayaknya aku gak mampu nih untuk menghadapi beberapa bulan ke depan. Ini gimana nih caranya? Nah disitulah kesehatan mental kita mulai menurun, karena kita ngerasa, ini gimana ya kedepannya benar-benar kita ngerasa gak ada ide, bahkan mungkin kita mulai ngerasa gak ada solusi. Nah ini udah mulai bahaya kalau udah kayak gini. Kayak kita ngerasa buntu aja gitu, kayak ngerasa buntu. terowongannya. Benar. Dan persepsi kita tuh jadi negatif gitu loh Mbak tentang masa depan. Kita jadi mikir, aku kan payah, aku gak bakal bisa, aku ada di situasi ini aja karena aku memang gak mampu. Padahal sebenarnya kan situasi ekonomi tuh faktornya banyak ya Mbak, bukan cuma faktor kita individu. Tapi kalau kesehatan mental kita udah kena mental bahasanya ya zaman sekarang, itu jadinya segala sesuatu kita bisa ngerasa ini salah kita. Terus kita nggak mampu, kita mengecewakan orang lain. Biasanya dari awalnya stres itu bisa mengarah ke gejala depresi atau gejala kecemasan. Nah dari situlah pasti kebayang kesehatan mental kita ikut tidak baik-baik saja. Kita merasa nggak kontrol di kehidupan kita, rasa percaya diri kita berkurang, dan sedihnya lagi-lagi kedua hal ini justru yang membuat kita secara finansial makin gak terjaga. Udah tahu kita lagi dalam keadaan susah, udah tahu kita tanggung jawabnya besar ke depannya, tapi karena emosi kita nih kurang baik-baik aja, jadi kita malah bisa impulsif. Aduh, yaudah deh daripada bete, daripada nggak tahu harus ngapain, beli apa, atau ngutang dulu. Tapi kita nggak bisa berpikir dengan rasional gitu loh Mbak, karena memang kesehatan kita udah terpengaruh. Ini ada yang nanya beberapa, satunya di kolom komen, satunya di kolom question. Yes. Aku tanya yang di kolom question dulu ya. Gimana sih mengelola pikiran kita pas utang lagi banyak? Ada tips tertentu nggak, Mahari? Wow, ini aku atau Mbak Ali yang harus menjawab ya. Boleh bareng-bareng aja kita berdua. Boleh. Mahari dulu. Kalau aku bukan dari sisi finansial ya, dari sisi psikologis aja. Sebenarnya salah satu hal yang biasanya bikin kita overwhelmed itu adalah karena di dalam kepala kita, pikiran-pikiran kita tuh banyak banget. Dan rasanya pikiran-pikirannya ini berat banget semuanya. Ibaratnya kayak yang ini 20 kilo, yang pikiran lain 30 kilo, semuanya kita bawa dan itu bikin mumet banget di kepala. Nah salah satu tips awal banget adalah dengan kita coba untuk ngelihat sebenarnya utangnya itu ada berapa sih. Kadang-kadang kita utang banyak, tapi saking banyaknya kita nggak tahu ada berapa. Kita coba list dulu. Oke, utang ke si A misalnya 20.000, utang ke si B 30.000. Dan biasanya ketika kita tahu sebenarnya gitu ya, sebenarnya utangnya ada berapa, itu kita bisa merasa lebih tenang karena ternyata nggak separah yang saya bayangin. Ternyata dengan saya ngelis, saya jadi tahu bahwa utang-utang saya ini emang ada banyak, tapi nggak sampai seberat yang ada di kepala. Jadi kita coba untuk mengkonkretkan dulu nih pikiran-pikiran abstrak kita, sehingga intensitas emosinya bisa berkurang pas kita lihat di atas kertas atau mungkin di Excel gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Fokus ke ningkatin pendapatan ya kan, gimana caranya biar bisa bayar utang ini dengan cepat. Kemudian kalau misalnya memang susah, berarti kita bisa komunikasikan. Coba komunikasi yang baik, bukannya malah menghilang gitu ya ke orang-orang yang kita hutangin. Komunikasi yang baik. Dan yang terakhir adalah menyadari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol juga.
mungkin misalnya ada beberapa bayaran harusnya kita dapat, tapi ternyata ada aja gitu ya yang bikin bayarannya jadi terlambat. Daripada kita terlalu terfokus ke situ, aduh jadi nyalahin, terus jadinya energinya negatif, kurang berfungsi juga. Ya udah kita fokus, ada bayaran ini yang belum turun, fokus untuk cari-cari opportunity lain supaya bisa makin cepat juga nih dapat pendapatan dari tempat-tempat lain. Kira-kira kayak gitu sih Mbak kalau secara psikologis dari aku. Kalau secara finansial gimana nih Mbak? Sama sih kalau menurut aku, jadi kayak harus dipetakan dulu utangnya. Misalnya tadi dicatat berapa cicilan minimum yang harus dibayar untuk tiap mata utang itu. Berapa bunganya, mana yang lebih memungkinkan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kayak gitu. Terus itu aja sih kayaknya, yang lain udah dibahas sama Mahari. Aku sepakat, yang penting tuh kayak katanya kan kalau permasalahan kalau kita udah bisa tulis dan kita petakan itu udah setengahnya tuh udah terselesaikan kan. Kayak itu peribahasa yang aku yakini juga. Jadi kalau apa-apa aku tulis gitu, kayak aku petain, bukan cuma maksudnya bukan utang ya. Maksudnya permasalahan atau apapun yang harus dilakukan, jadi biar gak ruwet di kepala, ditulis aja gitu. Terus tadi ada yang bilang, Widiangga, kalau stres banget pas banyak utang, boleh spending uang buat refreshing dikit gak Mbak? Nah ini tuh sebenarnya mirip-mirip yang tadi aku bilang. Kadang-kadang kalau kita tuh lagi banyak tekanan finansial atau ruwet, kita tuh kan kayak pengen butuh pelepasan kayak gitu loh ya kan. Nah, hati-hati pas pelepasan, kita tuh takutnya kelepasan jadinya gitu. Jadi aku tuh lihat lah kasus-kasus ya, misalnya ada orang nih lagi kesusahan keuangan, kemudian nyari utang. Kemudian begitu dapat utangnya nih bukannya untuk menyelesaikan masalah dia, tapi dibelanjain malahan. Jadi kayak butuh stress release yang bentuknya spending. Nah itu tuh kejadian emang di dunia nyata. Emang kalau kita pikir nggak rasional lah, lu kan lagi susah uang, terus lu dapat utangan, bukan nyelesain masalah lu, malah dipakai buat spending, seneng-seneng kayak. Tapi itu tuh bisa, maksudnya meskipun salah tapi bisa dipahami. Kan kita lagi penuh tekanan, kita tuh pengen rilis aja gitu, kayak apa ya, hormon kebahagiaan sesaat lah gitu, yang mungkin abis itu juga hilang kayak gitu dan makin banyak masalahnya. Jadi kalau menurut aku, misalnya aku bisa paham, misalnya teman-teman mungkin yang punya tekanan utang pengen adalah stres banget gitu, katanya pengen refreshing dikit. Nah menurut aku yang refreshing ini jangan sampai bikin masalah lebih banyak sih. Mungkin kita bisa cari misalnya refreshing yang sederhana tapi itu tuh bermakna buat kita. Contohnya misalnya ya, kamu misalnya kalau lagi banyak tekanan, aku minum es kelapa misalnya udah lumayan kayak, jadi kayak kita cari cue gitu. Oh ini tuh kalau aku melakukan ini tuh nggak gede secara finansial tapi bikin aku tuh lega gitu. Jadi bisa macam-macam, tapi jangan yang mahal-mahal, jangan yang healing kayak gitu, jangan yang pergi ke mall. Kalau sekali pergi ke mall pasti udah habis beberapa ratus ribu gitu. Jadi mungkin ada satu hal kecil yang kayak your own ritual gitu, kalau kita lakukan itu kita misalnya bakalan terbeban, beban kita tuh sesaat terangkat lah gitu, tapi nggak membahayakan finansial. Mungkin ada sesuatu lah, setiap orang pasti beda-beda. Teman-teman cari sendiri lah. Aku setuju banget sih Mbak. Salah satu hal yang mungkin mau aku tambahin juga dari Mbak Alin tadi, aku setuju banget, itu adalah coba inget goals jangka panjang kita. Coba inget perasaan happy kita ketika nanti kita berhasil membayar utang itu. Coba itu yang jadiin ingatan, itu yang dijadiin patokan supaya dalam sehari-hari kita tuh bertindak, ibaratnya kiblatnya tuh ke arah sana gitu ya, bukan ke hari ini aja. Dan biasanya cukup dengan mengingat aja itu membantu kita loh untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang lumayan impulsif gitu ya, bisa dibilang. Oke, aku lanjutin pertanyaannya nih. Oke Kak, kalau misalnya udah stuck kayak nggak ada lagi jalan keluar tuh kayak gimana? Terus kapan kita perlu mulai berpikir kayaknya aku tuh butuh professional help deh, mungkin dari sisi psikologis ya. Yes. Menurutku salah satu hal yang aku lihat dari klien-klien aku juga gitu ya yang pergi ke psikolog, mereka itu salah satu hal yang akhirnya bisa bikin utang mereka tuh menumpuk, terus mereka sampai terjerat di krisis finansial itu karena mereka susah banget untuk minta bantuan.
di awal. Nah, karena susah minta bantuan, akhirnya utangnya udah makin banyak gitu ya. Jadi saran aku adalah kalau misalnya udah mulai ngerasa, kok udah nggak tahu ya mau ngapain lagi ya, udah nggak ada ide, pikiran rasional kayaknya udah mulai terganggu, udah mulai didominasi oleh hal-hal seperti ketakutan, kecemasan, dan lain-lain. Itu udah tandanya kita butuh bantuan, kita butuh dukungan dari orang lain. Bahkan sebelum pergi ke psikolog, bisa menurut aku, atau pergi ke certified financial planner gitu ya, ke orang terdekat dulu aja, orang yang paling kita percaya. Kita bisa sampein, gue lagi ada utang nih gede banget dan gue nggak tahu gimana cara bayarnya. Kadang-kadang sesederhana itu udah bikin kita lega banget. Karena kita nggak sendiri lagi dalam menghadapi masalah kita. Nah, mulai dari kayak gitu, berbagi dulu dengan orang di sekitar. Habis itu, coba cari bantuan profesional. Sekarang kan bantuan profesional itu bisa diakses secara gratis juga ya. Misalnya pakai BPJS, bisa pergi ke psikolog di Fasiankes terdekat. Atau kalau financial planner, aku nggak tahu ya gimana caranya. Tapi mungkin bisa cari-cari informasi di internet juga terkait teknisnya gimana nih. Untuk nantinya kita mencari opsi-opsi, solusi untuk membayar utang ini secara pelan tapi perlahan, tapi akhirnya selesai gitu ya harapannya. Tapi kalau sampai di situ masih belum, masih ngerasa wah benar-benar nggak tahu nih masa depan kayak gimana, udah mulai kehilangan harapan, apalagi udah mulai muncul pikiran-pikiran suicidal, itu sebaiknya sesegera mungkin datang ke profesional. Iya, tadi kan kamu udah bilang juga kalau itu tuh rentan banget jadi punya ada suicidal thought kayak gitu. Nah, gimana sih caranya membentengi diri? Kayaknya Musa udah tahu nih ada banyak masalah keuangan. Gimana biar tadi nggak ada suicidal thought, membentengi diri? Menurutku sebenarnya mirip-mirip sama yang sebelumnya ya. Yang penting kita coba sadari situasi kita. Kalau memang kita ngerasa kita udah nggak mampu untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan utang-utang yang kita punya, carilah bantuan sesegera mungkin. Jangan dipendem sendiri, karena dipendem sendiri itu nggak akan menyelesaikan masalahnya. Apalagi ini masalah finansial, benar-benar urgent gitu. Jadi sebisa mungkin cari bantuan secepat mungkin, dan kalau misalnya masih kesulitan, menurutku ke profesional itu sangat-sangat disarankan. Dan bahkan kalau udah di titik-titik terakhir, jujur menurut aku ngomong di social media juga gak apa-apa sih. Intinya coba berusaha terus sampai akhirnya bisa mendapatkan bantuan yang benar-benar efektif untuk kita. Karena kalau misalnya kita menyerah, ya itu akan ada konsekuensi-konsekuensi lain yang kita perlu pikirin juga gitu. Jangan sampai kita menyerah tanpa memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi setelahnya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman Warriors. Disko uang bicara. Jadi semoga yang lagi ngutang segera bisa dilunaskan, dan kalau misalnya utangnya jangka panjang, semoga utangnya juga jadi terkontrol gitu ya, dan pendapatannya juga dilancarkan. Dan terakhir banget, karena aku lagi-lagi dari sisi psikologis, harus mengingatkan bahwa rezeki itu bukan cuma finansial ya. Kita juga perlu mensyukuri kesehatan, teman-teman, pasangan, semua kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang kita punya dan ada di keseharian kita. Iya, itu saja. Disko, diskusi psikologi.